Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para followers dan pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus anak-anakku, para santri dan santriwati pondok pesantren Izzatuna atau Ma'had Izzatuna yang semua dirahmati oleh Allah dan keluarganya dan yang saya cintai. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat di dalam keluarga masing-masing. Kita sudah hampir 2,5 bulan tidak bersua, tidak bertemu. Para ustadz dan ustazah sudah banyak yang rindu dengan kalian, dan kalian juga saya tahu sudah rindu dengan pesantren, rindu untuk belajar, rindu untuk berjamaah. Tapi karena kondisi kita anak-anak, kita harus berpisah secara jasmani, tapi alhamdulillah tidak berpisah secara hati dan ilmu, karena kalian tetap belajar online dari pesantren ke rumah-rumah kalian masing-masing. Mudah-mudahan doa Ustadz kepada kalian semuanya, para anak-anakku, tetap sungguh-sungguh belajar di rumah masing-masing. Terkhusus hari ini saya ingin bertemu dengan kalian semuanya dan para follower saya, jamaah rahimakumullah dan keluarga besar Ma'had Izzatuna. Mudah-mudahan akhir-akhir Ramadan seperti ini kita tetap istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini. Karena kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang fadilah, keutamaan nikmat Ramadan itu, maka mereka akan selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah satu tahun ini Ramadan semuanya." Untuk itu sangat merugi kita, anak-anakku semua, para santri-santriwati dan para followers jamaah saya di mana saja berada, kalau bulan Ramadan ini kita tidak ambil manfaat. Apalagi seperti akhir-akhir ini, Rasulullah di akhir-akhir bulan seperti ini, beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya untuk lebih kuat, untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saat ini pula masih kita berada di dalam munasabah nuzulul Quran. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Qur'anul Karim. Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di gua Hira, ya. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka bulan ini adalah bulan mulia karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala awal Qur'anul Karim. Yang kita tahu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar?" ila akhir ayat. Mudah-mudahan pula Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah kita kesempatan untuk bisa bersua, bisa bertemu, karena fadilah Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung sekitar 83 tahun. Jadi kalau kita sedang mendapatkan Lailatul Qadar itu, beribadah di Lailatul Qadar itu, seolah-olah berarti umur kita pun sekaligus sudah bertambah, dipanjangkan oleh Allah insyaallah 83 tahun. Anak-anakku rahimakumullah, santri dan santriwati dan juga para pemirsa semua rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita ikuti, kita amalkan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang insyaallah bangga dengan Al-Quran. Salah satu penyakit umat kita sekarang di negeri yang tercinta ini adalah umat Islam banyak jumlahnya tapi tidak ada kualitasnya atau sedikit kualitasnya. Kenapa umat Islam sekarang jadi bulan-bulanan atau kurang berkualitas, tidak disegani orang?
Jawabannya karena umat sekarang sedang jauh dari Al-Quran dan dari hadis. Karena kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn, aku cuma meninggalkan dua pusaka, dua urusan untuk kalian. Jika kalian ikut, kalian selamat. Jika tidak, kalian akan sesat. Apa itu? Adalah Al-Quran dan sunnatul Rasulullah SAW. Paling tidak yang sholat dengan Al-Quran, kita semua adalah hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang sangat punya keinginan supaya hidup bersama Al-Quran. Kita ingin hidup ini selalu bersama Al-Quran, sehingga fungsi Al-Quran ini kita peroleh dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menurunkan Al-Quran di tanggal 17 Ramadan itu. Sengaja, ada kata-kata sengaja anak-anakku, bukan berketepatan. Sudah diprogram oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, yang mana keinginan Allah supaya Al-Quran ini menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Agar Al-Quran ini, anak-anakku, para follower semuanya, jamaahku yang saya cintai, Al-Quran ini menjadi petunjuk, jadi pedoman bagi manusia dalam hidupnya. Karena manusia ini belum pernah hidup sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara hidup yang bisa selamat dunia akhirat. Maka Allah tidak tinggalkan sendirian manusia, tidak dibiarkan oleh Allah manusia begitu saja, tapi Allah berikan panduan hidupnya. Dibuat oleh Allah hidup, aturan hidupnya, biar dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka Allah yang menjawab, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa fungsi Al-Quran itu? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan semua di dalamnya sudah dijelaskan. Tidak ada urusan dalam hidup ini kecuali ada dalam Al-Quran. Wal furqan, Al-Quran ini menjadi furqan, jadi pembeda untuk manusia, sehingga manusia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang surga, mana akhirat, mana jalan kebaikan, mana jalannya kejahatan. Jelas di sini. Nah, biar cepat ini caranya, kalau kau lambat begini, sudah ada, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka usaha kita sekarang dan tugas kita bagaimana menjadikan Al-Quran ini jadi panduan hidup kita, sehingga Al-Quran ini yang membimbing hidup kita. Apapun dalam hidup ini ternyata kalau tidak ada panduan, tidak ada pembimbingnya, kita menjadi orang bingung. Makanya sekarang banyak orang bingung, udah mau ikut Al-Quran, ngarang-ngarang lah. Dia baru sekali ke Jakarta, tidak tahu jalan, tidak ada alamat. Itu yang mutar-mutar itu. Sekarang banyak orang mutar-mutar. Gawainya yang sering kita sampaikan di pesantren cuma 3K, makan enak, tidurnya kawin beranak, makan enak, tidurnya kawin beranak, mutar-mutar aja. Sudah dapat duit, tidak tahu mau diapakan duitnya. Sudah dapat nasi, tidak tahu diapakan nasinya. Dapat harta, tidak tahu mau diapakan hartanya. Tapi Al-Quran mengajari kita, silakan cari harta untuk beribadah. Silakan cari ilmu untuk beribadah. Silakan cari jabatan untuk beribadah. Semua targetnya, muaranya adalah untuk ibadah. Maka kata Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubudu, beribadah kepada Allah. Dan orang-orang sebelum kita juga beribadah menyembah Allah. Apa kata Allah? Dengan ibadah itu kalian akan jadi orang bertakwa. Kalau kita menjadi orang bertakwa, kita menjadi orang yang insya Allah mudah urusannya, dapat rezeki, dapat kemudahan keluar dari kesulitan. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Selamatlah kita dunia, selamat akhirat. Anak-anakku, dua dunia yang kita cari ini sekarang baru sedang ada di dunia ini. Ada lagi nanti dunia yang terakhir, hidup yang terakhir adalah namanya akhirat. Di situ kita yang kekal abadi. Maka ada paling tidak 4-5 langkah kita untuk bisa kita menjadikan Al-Quran ini jadi panduan hidup kita, biar Al-Quran ini bermanfaat untuk kita. Yang pertama, kita harus al-imanu bihi. Al-imanu bi anna Al-Quran kalamullah. Kita harus beriman, anak-anakku, para pemirsa rahimakumullah, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan dalamnya dan adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang
tentunya muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu bahwa Quran ini kalamullah. Maka karena dia kalamullah, bukan kalamul jin wala kalamun nas, tidak ada perubahan dalamnya. Anak-anakku semuanya sudah belajar, mulai dari SD sampai yang SMA IT, semua sudah tahu. Ketika kita baca Quran itu dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, tidak ada lagi yang berubah dalam la raiba, mulai sampai dulu diturunkan sampai nanti kiamat la raiba. Kenapa? Tidak ada perubahan di dalamnya, karena yang menjaganya adalah Allah, bukan buatan manusia. Makanya kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, Al-Dzikra ini, dan kami yang menjaganya. Makanya sekarang anak-anakku, kalian mudah-mudahan ada kesempatan menonton di TV juga bagaimana lomba anak-anak cilik yang hafal Quran, ya. Para penghafal Quran, ada yang 4 tahun sudah hafal, ada yang 5 tahun, Masya Allah. Siapa yang menjaganya? Siapa yang melancarkannya bisa menghafal begitu? Allah. Allah yang memelihara Quran ini melalui hamba-hamba dan hafalan-hafalan hamba. Ada yang cuma 3 kali baca 1 ayat langsung hafal, 3 kali baca langsung hafal. Kitab mana yang ada seperti itu di dunia? Kitab di luar Islam pun tak ada yang begituan, karena kitab mereka itu tidak dari Allah, tapi adalah dari buatan tangan-tangan manusia. Nah, ini yang pertama, jangan pernah ragu dengan Al-Quran anak-anakku, karena dia adalah kalamullah. Kalamullah tentunya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad biwasitatul Jibril, dengan perantaraan Jibril, untuk disampaikan kepada manusia. Membacanya adalah ibadah. Yang kedua, tentunya kita harus membacanya dengan benar. Setelah kita beriman Quran sebagai kalamullah, yang kedua kita harus bisa membacanya. Alhamdulillah, anak-anakku di Izzatuna, kalian bahkan setiap pagi harus bertemu dengan Quran, harus baca Quran, harus hafalan Quran. Saya harapkan anak-anakku di rumah tetaplah kalian istiqomah dengan Al-Quran, dengan membacanya dengan benar, benar bacaannya dan juga benar maknanya. Kenapa? Karena kalau bacaannya salah akan berubah maknanya. Panjang harus panjang, pendek harus pendek. Mattobi'i harus mattobi'i. Sebagaimana sudah diajarkan di pesantren, bacalah Al-Quran ini, kata Allah, warattil Quran tartila. Dengan membaca Quran yang tartil, artinya adalah memberikan huruf-huruf itu hak-haknya. Kalau dia ha, makhrajnya harus benar, makhrajul hurufnya harus benar, panjang pendeknya benar, sehingga insya Allah bacaannya menjadi bacaan yang benar. Karena membaca saja anak-anakku itu adalah pahala. Kata Rasulullah, tidak saya katakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim itu juga 1 huruf. Jadi kalau pahalanya 10, jadi 30 tiga-tiganya. Di bulan Ramadan kita baca berlipat ganda pula, karena bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah pahala untuk hamba-hambanya, bahkan yang sunnah hukumnya sama dengan wajib di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Inilah kasih sayang Allah dengan kita. Yang ketiga, setelah membacanya dengan benar, dengan sahih, maka kewajiban kita yang berikutnya adalah tadabbur ma'ani. Kita harus memahami maknanya. Dan anak-anakku di pesantren Izzatuna, kita wajibkan anak-anak supaya bahasa Arab. Berterima kasih anak-anakku yang disekolahkan oleh orang tuanya di pesantren. Saya dulu mengalami ketika saya masih keluar dari SMP, sebelum saya ke Gontor, betapa sedihnya saya, susahnya saya belajar Al-Quran. Dan apa yang saya pelajari, yang saya baca pun saya tidak ngerti. Bahkan nama-nama sebutan dalam ilmu tajwid pun aku susah menghafalkannya. Saya tidak mengerti apa maksud idgham, apa arti gunnah, bila gunnah. Dulu aku tidak ngerti masalah iqlab, ikhfa, safawi. Tapi setelah berbahasa Arab, alhamdulillah ngerti. Oh, iqlab dari kalimat qallaba yuqallibu. Ya, ketika saya sudah bicara ikhfa dari kata-kata akhfa yukhfi, oh menyembunyikan. Izhar jelas. Kita mengerti. Makanya anak-anakku semuanya teruslah belajar bahasa Arab itu.
sehingga kalian akan merasakan nikmatnya membaca Quran. Karena ketika kalian melantunkan ayat-ayat Quran itu, kalian bisa memaknainya langsung ke dalam hati. Ketika mengatakan sholat pun, sami Allahu liman hamidah, kamu ngerti. Sami'a artinya mengingat, paham kamu, mendengar. Oh, Allah Maha mendengar hamba-hamba yang memujinya. Ya. Inna sholati wa nusuki, kau ngerti. Oh, sholat, an-nusuk kamu paham. Ketika kamu baca Al-Quran, hada sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus. Siratun, kau udah paham arti siratun, ya. Ghairil maghdub, kau ngerti masalah ghairul ladzi, tidak lemah, ghair, ya. Ilahin, oh kau ngerti ilah, udah paham arti ilah. Sampai ilahin, sampai waktu yang terbatas. Makanya anak-anakku terus pulang nanti dari liburan, saya minta semuanya supaya semangat mempraktekkan bahasa Arab di dalam pesantren, dan biar lancar terus bahasa Arabnya, banyak-banyak baca Quran, karena Quran itu pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Maka sekarang anak-anakku, kalau kalian mendengar banyak orang mencaci orang Arab, itu orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Biar kita ini benci dengan orang Arab, akhirnya benci pula dengan yang datang dari Arab, benci dengan Quran, akhirnya kita menjauh dari Al-Quran. Kalian sekarang sedang pulang di rumah masing-masing anak-anakku, kalian bisa membandingkan bagaimana kondisi umat kita sekarang, orang-orang tua kita, anak-anak muda, semua yang ada di kampung masing-masing. Bandingkanlah sekarang bagaimana mereka sholat, bagaimana baca Qurannya. Bahkan Quran sudah lakukan di masjid. Kadang-kadang baca Quran di masjid itu bukan lagi orang, tapi kaset, CD. Nah, kalian yang sudah bisa, saya minta, dulu sering saya bilang dengan kalian sebelum pulang, kalau tidak bisa jadi imam, paling tidak jadi tukang azan. Tidak bisa jadi tukang azan, paling tidak kalian harus menjadi tukang qomat. Tidak bisa tukang qomat, harus sholat paling depan. Sehingga insya Allah kalian dimana tetap berdakwah. Jangan ikut-ikutan dengan gaya orang hidup sekarang yang mungkin tidak mesti harus kita tiru. Tadabbur ma'ani. Nah, jangan lupa yang berikutnya adalah yang keempat. Tentunya kalau kita sudah paham makna yang dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran itu tujuannya anak-anakku adalah untuk diamalkan. Yang keempat adalah al-amalu bihi. Anak-anakku, sekuat tenaga, ittaqullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, semampu mungkin. Ya, makanya kata Rasulullah, tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, paling tidak berbaring tidak bisa, pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat, pakai hati. Kalau pakai hati juga tidak lagi, sudah mati. Berarti bukan lagi sholat, tapi disolatkan. Para followers dan juga anak-anak rahimahumullah, maka semampu mungkin kita amalkan Quran itu. Kalau kata Allah, berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan orang tua. Jangan berkata dengan orang tua. Jujur, kata Allah, jujur. Masuk rumah, ketuk pintu, ucapkan salam, gawekan. Kata Allah, tutup aurat, enggak ada yang sulit. Karena memang sengaja Allah turunkan Quran ini adalah untuk kebutuhan kita, biar kita selamat dunia dan akhirat. Tidak ada. Maka kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah-mudah, tidak yang sulit-sulit. Tidak mungkin Allah menciptakan kita kemudian dipersulitnya pula kehidupan kita. Masa Allah sudah menciptakan kita, dikasih semua fasilitas, masih disulit-sulitkan? Berarti Allah itu sayangnya dengan kita. Ya, sama dengan anak-anak orang tua kalian, orang tua kita, tidak ada yang mempersulit dan untuk menyulitkan, untuk menyiksa anaknya. Jadi jangan pula berpikir nanti disuruh pada ke pesantren, ayo bapakku ini tidak suka dengan saya, ibuku ini tidak sayang dengan saya. Itu tanda sayang orang tua dengan kalian. Ketika berpisah sebentar, tapi nanti di akhir menjadi kehidupan berbahagia. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'am. Karena tidak ada kenikmatan itu, tidak ada kelezatan itu kecuali habis susah dan payah. Harus ada tentunya cobaan, harus ada rintangan. Jangan melihat orang berhasil. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anakku juga disayangi oleh orang tuanya. Begitulah juga Allah menyayangi kita semuanya. Allah sayangnya dengan kita anak-anak. Ketika kita disuruh sholat, disuruh puasa,
disuruh zakat, disuruh qiyamul lail, itu tanda sayang Allah dengan kita. Hambaku, biar kau tak jauh-jauh dariku, biar kau jangan lari dari saya, kau sholat dekat terus, ingat dengan aku, biar kau sehat. Karena dengan semua ibadah itu menjadikan kita sehat. Puasa sehat, sholat sehat. Kalau orang sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadah yang lain bagus, insya Allah jasmaninya pun sehat. Ya, sihu, apa karena kata Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasa kalian akan sehat. Sehat ini yang paling mahal anak-anakku dan para pemirsa rahimakumullah. Ya, as-sihhatu tajun wala yudrikuhu illal marda. Karena sehat itu adalah mahkota, orang tidak tahu manfaatnya mahkota ini kecuali orang yang sudah sakit. Kata orang Arab, nikmatus syai'i idza jahaba. Nikmat sesuatu itu akan terasa kalau sudah pergi. Orang tahu lemak sesuatu itu kalau sudah katik lagi. Orang tahu punya gigi kalau sudah ompong. Kalian juga anak-anakku tahu nanti nikmat pesantren kalau sudah keluar dari pesantren. Kalau masih dalam pesantren, kadang-kadang masih ada yang malas-malasan, ada yang merasa berat. Tapi kalau sudah keluar, ya Allah, nyesal aku dulu tak bersungguh-sungguh. Coba aku latihan ceramah yang muhadharah, aku belajar ngaji, lagu ngaji, aku hafalan Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris terus setiap saat. Oi, mulai menyesal. Orang tahu nikmat sehat kalau sudah sakit. Nah, nikmat punya mata kalau sudah apa namanya itu, sudah buta, sudah kabur. Begitulah. Termasuk tentunya nikmat puasa ini akan terasa kalau sudah habis bulan Ramadan. Maka manfaatkan, termasuk Quran ini anak-anakku, baca terus, tadabburi artinya, mumpung masih bisa melihat. Kalau kakek-kakek nenek kalian sudah kabur penglihatannya, nah baca Quran, kita baca lagi dia sekarang. Sekarang masih boleh sholat di masjid, bentar lagi tak boleh lagi sholat di masjid. Boleh jadi tidak sholat karena sakit, yang kedua memang diusir. Tidak mustahil, na'udzubillah. Sekarang karena corona tidak banyak lagi yang bisa sholat ke masjid, kecuali ustaz, mudah-mudahan masih bisa. Ya. Terus yang terakhir, kewajiban kita dengan Quran itu, anak-anakku dan para followers semuanya, tentunya kita disuruh, dianjurkan kalau bisa kita mendakwahkan Al-Quran itu dengan orang lain. Kita dakwahkan, kita ajari orang. Anak-anakku yang sudah bacaannya bagus, yang sudah hafalannya banyak, ajari, kau sama malu. Orang tua juga belajar dengan anaknya, jangan gengsi-gengsian. Sekarang kan banyak anak-anak yang sudah hafal Quran, bacaan bagus, kadang-kadang orang tua yang tidak bisa. Jangan pula gengsi orang tua untuk belajar, atau cari guru yang lain. Karena Quran ini wajib kita untuk bisa membacanya dengan baik. Nanti dilaporkan oleh Rasulullah di akhirat dengan Allah. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Rasul menyampaikan dengan Allah, qala Rabbi, wahai Tuhanku, inilah kaumku dulu yang mereka melantarkan ayat-ayatmu Al-Quran. Siapa mereka yang melantarkan itu? Tidak bisa membaca. Yang sudah bisa membaca tidak ngerti, yang sudah ngerti tapi tidak bisa mengamalkan, ini tergolong orang-orang yang melantarkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anakku, biarpun kalian di rumah, kami tetap alhamdulillah di pesantren. Ustadz selalu baik di pesantren putra dan putri. Terus alhamdulillah ya, membangun kita dan melengkapi sarana-sarana kita. Mudah-mudahan kalian masuk nanti, termasuk yang putri, insya Allah mudah-mudahan sudah selesai asramanya. Ya, doakan anak-anakku setiap berbuka puasa itu supaya urusan ustadz, urusan para kiai, ustadz-ustadz yang lain, untuk urusan pesantren mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa itu, minta supaya kita semua keluarga pesantren Izzatuna dan jamaah-jamaah kita mudah-mudahan dijauhkan dari corona dan penyakit-penyakit yang lain, disembuhkan kita dari penyakit-penyakit yang kalau ada yang sedang penyakitan, dan dimudahkan oleh Allah insyaallah rezeki. Saya selalu mendoakan kalian, mendoakan keluarga, insyaallah keluarga-keluarga kalian semua dan para followers, supaya kita insyaallah selalu dimudahkan oleh Allah urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan yakinlah itu, ketika kita dekat dengan Al-Quran ini, bersama dengan Quran ini, maka pasti Allah memudahkan hidup kita dan memuliakan kita. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Karena Al-Quran itu adalah karim, dia mulia dan bisa memuliakan orang lain.
Saya kira ini saja anak-anakku semua, santri dan santriwati Izzatuna dan para keluarganya yang ikut mendengar, terkhusus para follower saya di mana saja berada. Saya mendoakan, apalagi waktu duha ini masih ada waktu yang belum berduha, sholat duha habis ini yang sudah, alhamdulillah saya minta mohon didoakan, mudah-mudahan juga selalu dimudahkan oleh Allah dalam semua urusan. Dan yang paling penting lagi, negeri kita ini semoga insya Allah dijaga oleh Allah dari orang-orang yang ingin hianat dengan negeri ini, yang ingin menjual negeri ini, yang tak jujur untuk mengurusi negeri ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah atau mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih para pemirsa dan followers semuanya. Semoga kita sekali lagi dilindungi dan diberkahi oleh Allah kehidupan kita dunia dan akhirat. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena mungkin belum bertemu kita sampai Idul Fitri, anak-anakku semua, santri dan santriwati, guru-guru, dan tentunya para pemirsa dan follower saya nanti kalau tidak sempat lagi bertemu dan mengucapkan sekaligus, saya ucapkan dengan doa, mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum wa fi kulli amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima tentunya ibadah-ibadah kita dan ibadah kalian, dan insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah supaya selalu dalam keadaan sehat selama 1 tahun yang akan datang. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Kalau ada kesalahan Ustadz mohon maaf, kalau ada kacang dan jagung jangan ditanam bersama padi. Mungkin ada perbuatan Ustadz selama ini dan perkataan yang kencang dan menyinggung, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.